Halo, sekarang kita mau belajar bahasa Indonesia kelas 2. Buka halaman 105 yang di PB5. Kita kan kemarin udah belajar tentang percakapan layang-layang raksasa ya. Sekarang kita ada cerita lagi nih, ayo membaca terus tanggal. Yuk, kita baca bareng-bareng. Apakah kamu punya teman yang suka memerintah teman lainnya? Apakah kamu menyukainya? Apa pendapatmu tentang anak yang suka memerintah temannya? Bacalah cerita tentang anak memerintah berikut. Ini ada pertanyaan. Kamu suka nggak sama teman yang suka merintah? Suka nyuruh-nyuruh maksudnya. Suka nyuruh-nyuruh teman. Suka nggak? Apa kamu menyukainya? Kalau suka kenapa? Kalau nggak kenapa? Apa pendapatmu tentang orang yang suka memerintah teman? Ya, menurut kamu orang yang suka tukang perintah, saya suka nyuruh-nyuruh gitu, punya nggak? Nah kalau nggak suka, kenapa? Ya, apa pendapat kamu tentang orang itu? Nah di sini ada cerita nih, Johan dan Johana. Ada dua orang kakak beradik, Johan dan Johana. Johan sang kakak sangat menyayangi adiknya Johana. Johan selalu siap membantu dan menolong adiknya. Kak Johan, ambilkan mainanku. Ini Kak Johan, ambilkan mainanku. Kak Johan, bukan tasku. Kak, cepat tutup jendela kamarnya, aku kedinginan. Kak Johan, siapkan makan malamku. Jadi si Johan itu tukang perintah ya, suka juru-juru kakaknya. Dan masih banyak perintah lainnya yang diberikan Johana kepada Johan kakaknya. Johan melakukan perintah adiknya dengan sabar. Sampai pada suatu hari ada wanita setengah baya lewat di depan rumah Johan dan Johana. Terdengarlah oleh wanita itu suara Johana yang memerintah Johan. Wanita itu pun mengernyitkan dahinya, mesti gini, gitu. Kok adik memerintah kakaknya dengan kalimat yang kurang sopan pula? Gumam wanita itu dalam hati. Penasaran, wanita itu mendekat dan melihat ke dalam rumah melalui jendela. Jendela kamar Johana memang terbuka lebar. Tampaklah olehnya seorang gadis cilik duduk di kursi roda. Oh, ternyata anak itu tidak bisa berjalan. Pantas saja kakaknya selalu menuruti perintahnya. Tetapi kekurangan fisik seharusnya tidak membuat seorang bergantung pada orang lain, ujar wanita itu dalam hati. Wanita itu memberanikan diri untuk menemui Johana. Permisi, selamat pagi anak manis. Maafkan kelancangan saya masuk rumahmu ini. Apakah kamu tinggal sendirian di sini? Tanya wanita itu. Tidak apa-apa, masuk saja. Aku tinggal dengan kakakku. Ada perlu apa? Oh, ini. Saya diberi tugas untuk memberikan kotak ajaib ini pada setiap anak yang mandiri, santun, dan penyayang. Isi kotak ini sangat berharga untuk masa depan anak yang menerimanya. Menurut saya, kamu memenuhi syarat untuk menerimanya. Johanna tersentak mendengar perkataan wanita yang belum dikenalnya itu. Johanna hanya terdiam. Ketika wanita itu meninggalkan bingkisan di meja, Johanna sangat ingin memiliki kotak yang berharga bagi masa depannya itu. Tak lama kemudian Johan datang. Ia terkejut melihat keadaan rumah yang tertata rapi dan bersih. Loh, kamu sudah makan, Hana? Kenapa Johanna? Kamu yang membersihkan dan menata rumah, Hana. Kamu yang menyiapkan baju ganti untuk kakak, Hana. Johanna hanya tersenyum sebagai jawaban pertanyaan kakaknya. Kak Johan, tolong ambilkan kotak di meja itu. Lalu Johanna menceritakan tentang wanita pemberi kotak ajaib. Jadi kamu melakukan semuanya. Jadi anak yang mandiri, santun, dan penyayang hanya untuk kotak ini. Tidak kak, aku betul-betul menyadari kesalahanku pada kakak. Aku menyayangi kakak. Mulai sekarang, kita melakukan semuanya bersama ya kak. Soal kotak itu, aku rasa aku tidak membutuhkannya lagi kak. Kamu sudah melihat isi. Kamu sudah melihat isinya, Hana. Aku sudah memiliki isi kotak itu tanpa membukanya. Kamu mau aku membuang kotak ini? Letakkan saja depan pintu kak. Pasti wanita tadi akan mengambilnya untuk diserahkan pada anak lain sepertiku. Nah jadi si Johanna ini, Johanna itu adiknya, Johan itu kakaknya. Jadi si Johanna itu anak yang dia tidak bisa berjalan, jadi dia duduk di kursi roda. Tetapi karena kekurangannya itu dia karena kekurangannya itu ya, kalau misalnya kesulitan, oke, tapi cuma kalau Johanna itu dia
menggunakan kekurangannya untuk memerintah kakaknya. Dia selalu memerintah kakaknya. Ya walaupun dia kurang, tapi dia nggak boleh menggunakan kekurangannya itu untuk menyuruh-nyuruh orang lain. Tetap aja nggak boleh. Walaupun dia kurang, dia juga harus tetap berusaha untuk melakukan sendiri. Ya walaupun perlu bantuan orang lain, tapi tidak semuanya bisa. Tidak semuanya harus dibantu. Ya kalau Johanna itu bisa sendiri, ya kenapa harus nyuruh kakaknya. Nah makanya si wanita itu datang ke rumah Johanna untuk melihat, untuk memberikan kotak untuk anak-anak yang rajin, terus santun, penyayang. Terus si Johanna ini nggak mau ngambil karena dia ngerasa dia bukan anaknya seperti itu. Akhirnya dia beres-beres rumah, terus dia nyiapin baju kakaknya. Nah pas kakaknya datang ngeliat kotak itu, terus dia kaget kakaknya karena ngeliat Johanna udah beres-beres kamar. Nah akhirnya Johanna sadar kalau misalkan dia itu harus menjadi anak yang harus anak yang mandiri walaupun dia juga punya kekurangan. Nah dari cerita itu ada latihan di halaman 107 ya, bagian atas tuh 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dari kerjain bawahnya nih. Yang bawahnya tuliskan kalimat perintah yang terdapat pada cerita Johan dan Johanna. Ya di sini kalimat perintah 1, 2, 3, 4. Kamu cari 4 kalimat perintah yang ada di sini. Ya, kamu tulis di sini. Oke. Sekian dulu pertemuan hari ini. Kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Bye bye.